Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hai, good morning teman-teman. Gimana kabar hari ini? Masih semangat kan? Masih dong. Salam kemanusiaan. Di sini sebelum menjelaskan materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga video pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Amin. Di sini saya akan menjelaskan materi pertolongan pertama pada kasus cedera jaringan lunak. Pertama, biasakan mengenal nama. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kalau udah kenal jangan disayang ya teman-teman. Hahaha. Perkenalkan, nama saya Maulida Aisyah, PMR, asal sekolah SMA Negeri 8 Surabaya. Sebelum menjelaskan video hari ini, marilah kita membuka dengan pantun. Dengarkan ya teman-teman. Belanja ke pasar di siang hari, tak lupa membeli 10 peniti. Palang merah yang sejati, setia, menjaga dengan sepenuh hati. Kalian tahu nggak apa itu cedera jaringan lunak? Sini aku jelasin. Cedera jaringan lunak adalah cedera yang melibatkan jaringan kulit, otot, saraf, atau pembuluh darah akibat suatu ronda paksa. Keadaan ini umumnya dikenal dengan istilah luka. Jaringan lunak dalam bahasa sehari-hari disebut juga dengan luka. Luka adalah terputusnya keutuhan jaringan lunak, baik di luar maupun di dalam. Nah, luka itu dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu 1. Luka terbuka, 2. Luka tertutup. Yuk kita jelaskan apa itu jenis-jenis luka terbuka. Yuk kita simak. Kerusakan atau terputusnya jaringan kulit, yaitu rusaknya kulit. Luka terbuka dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, yaitu A. Luka lecet, terjadi biasanya akibat gesekan dengan permukaan yang tidak rata. B. Luka robek. Luka robek ini memiliki ciri tepi yang tidak beraturan. Biasanya terjadi akibat tumpulan dengan benda yang relatif tumpul, merupakan luka yang paling banyak ditemukan. C. Luka sayat diakibatkan oleh benda tajam yang mengenai tubuh manusia. Bentuknya lukanya biasanya rapi, sering merupakan kasus kriminal. D. Luka tusuk terjadi bila benda yang melangkai bisa masuk ke dalam tubuh. Biasanya ke dalam luka jauh dibandingkan lebar luka. Bahayanya alat tubuh mungkin terkena. E. Luka avulasi. Luka ini ditandai dengan bagian tubuh yang terlepas, namun masih bisa bagian yang menempel. F. Luka amputasi. Bagian tubuh tertentu putus. Nah, sekarang membahas luka tertutup. Apa aja sih jenis-jenis luka tertutup itu? Tanpa kerusakan atau terputusnya jaringan kulit yang rusak hanya pada jaringan di bawah kulit, luka tertutup yang sering ditemukan adalah A. Luka memar, terjadi akibat benturan dengan benda yang tumpul, biasanya terjadi di daerah permukaan tubuh. Darah keluar dari pembuluh dan terkumpul di bawah kulit, sehingga bisa terlihat dari berupa warna merah kebiruan. B. Hematoma. Penumpukan darah hampir selalu terjadi pada daerah yang cedera atau daerah rongga tubuh. Jadi, hematoma itu istilahnya lebih parah dari memar. Itu biasanya sampai setengah liter darah yang menumpah, tapi masih di dalam tubuh karena ini luka tertutup. C. Cedera remuk. Cedera remuk ini kalau dia berdarah, keluar darahnya itu masuk luka terbuka. Kalau tidak hanya remuk, ke dalam tidak ada darah yang keluar melalui permukaan kulit, itu termasuk luka tertutup. Gimana sih cara menangani luka terbuka itu? Perawatan luka terbuka dibagi menjadi 9, yaitu 1. Pastikan darah luka terlihat. 2. Bersihkan daerah di sekitar luka. 3. Kontrol pendarahan bila ada. Jadi, kalau pendarahan besar sampai terjadi shock, itu harus dirawat seperti korban yang mengalami shock. 4.
Penata laksanakan shock pada luka-luka yang parah. 5. Cegah kontaminasi. Jangan sampai terkena infeksi. 6. Diberi penutup luka dan pembalut. 7. Baringkan penderita bila keadaan banyak darah dan lukanya cukup parah. 8. Tenangkan penderita. 9. Rujuk ke fasilitas kesehatan. Selain ada perawatan luka terbuka, juga ada perawatan luka tertutup loh teman-teman. Perawatan luka tertutup dibagi menjadi 4, yaitu 1. Istirahatkan anggota gerak tersebut. 2. Berikan kompres dingin atau kantong es. Jadi kompres dingin ini akan membantu mengurangi pendarahan dengan cara menyempitkan pembuluh darah. Misalnya, terkilir kan terjadi kebengkakan. Setelah dikompres es, itu akan menciut pembuluh darahnya. Kan kalau pembuluh darahnya menciut, itu kebengkakannya kempes dan mengurangi rasa sakit. 3. Diberikan pembalut tekanan. Jadi pembalut tekan ini mengendalikan pendarahan. Biasanya pakai pembalut elastik yang warna coklat. 4. Bila terjadi pada alat gerak, maka tinggikan alat tersebut dari jantung untuk mengurangi kebengkakan. Jadi misalnya terkilir di pergelangan tangan. Tangannya harus lebih tinggi dari jantung. Jadi pasiennya berdiri, tangannya juga harus lebih digendong. Kalau pasiennya tidur, tangannya diletakkan di atas dada. Apa sih penutup luka dan pembalut itu? Penutup luka adalah bahan yang diletakkan tanpa di atas luka. Tempat di atas luka. Jadi kalau misalnya lukanya 5 cm, penutup lukanya juga harus sepanjang 5 cm menutupi luka. Tapi kalau pembalutan itu lebih besar dari penutup luka, misalnya pakai pembalut gulung atau Nutella, itu sebelumnya dan setelah luka. Nah, apa sih fungsi penutup luka? Fungsi penutup luka dibagi menjadi 4, yaitu 1. Membantu mengendalikan pendarahan. 2. Mencegah kontaminasi lebih lanjut. 3. Mempercepat penyembuhan. 4. Mengurangi nyeri. Nah, ada yang tahu nggak? Apa sih pembalut itu? Pembalut adalah bahan yang digunakan untuk mempertahankan penutup luka. Pada pembalut ini macam-macam, salah satunya adalah kain mori. Fungsi dari pembalut: 1. Penekanan. Jadi, penekanan membantu untuk menekan menghentikan pendarahan. Jadi, setelah ditutup dengan penutup luka, dibalut itu membantu menekan. 2. Mempertahankan penutupan luka pada tempatnya supaya penutup luka ini gak geser-geser. Tapi sebaiknya penutupan luka ini diplester baru dibalut kalau pendarahan besar. 3. Menjadi penopang untuk bagian tubuh yang cedera. Berapa jenis pembalut? Ada pembalut pita, ada pembalut gulung, pembalut segitiga, ada pembalut pita, pembalut tabung, dan pembalut tubuler. Lanjut peragaan pada mimisan. Yang pertama, pasien diminta untuk menundukkan kepalanya. Yang kedua, pegang cuping hidung selama 2-3 menit. Lanjut setelah itu, bernafas dari mulut. Setelah itu, kompres dengan air dingin ataupun kompres dengan es batu. Itu tadi peragaan mimisan dari saya. Lanjut menyanyikan yel-yel bersama. 1, 2, 3. Kalau kau anak PMR tepuk tangan. Kalau kau anak PMR tepuk tangan. Kau luka kami balut, kau pingsan kami angkut. Anak PMR emang Yahud. Okta Prasma SMA Negeri 8 Surabaya. Semangat, berani, rendah hati, jos. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.